Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran Chandra Kirana kembali hadir untuk Anda. Hari ini Chandra ingin semacam podcast ya untuk Anda. Dan judulnya adalah Lomba Agustusan yang paling populer di Indonesia untuk memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Kira-kira tahun ini kalian atau mungkin Anda mengikuti lomba apa sih? Nah, kalau Chandra sih rencananya besok tidak mau mengikuti lomba karena memang menjadi panitia. Menjadi panitia teman-teman ya di acara 17-an Agustus di Kampung Jatibulak. Untuk Anda yang ingin mencari tahu ya tentang Info Jatibulak atau mungkin lomba-lomba atau upacara bendera yang ada di Info Jatibulak, di Kampung Jatibulak ya di Bekasi, silakan buka di Info Jatibulak ya, nama channelnya Info Jatibulak. Baik, hari ini cara ingin memberikan informasi kepada Anda tentang lomba-lomba yang ada di Indonesia yang terpopuler ya teman-teman ya. Oke dong. Baik, yang pertama adalah lomba makan kerupuk. Wow, Mas Chandra, itu lomba makan kerupuk tuh enak banget ya. Ya memang di mana-mana ya teman-teman ya, itu lomba makan kerupuk itu selalu ada ya nggak? Kenapa sih selalu ada? Karena memang murah meriah ya nggak? Jadi panitia juga nggak kelimpungan mencari biaya atau mungkin mencari dana lomba makan kerupuk. Modalnya hanya tali rafia ya, atau tali apalah ya. Kemudian ditambah dengan kerupuk ya, kerupuk yang setiap warteg itu ada. Jadi teman-teman, kerupuk ini memang Indonesia banget teman-teman ya. Chandra belum tahu, belum pernah keluar negeri, makanya jadi belum tahu apakah kerupuk ini di luar negeri ada juga ya nggak. Jadi memang kerupuk yang ada di Indonesia ini dipergunakan untuk lomba. Tapi Chandra belum pernah atau mungkin jarang melihat lomba makan kerupuk itu kerupuknya mungkin terbuat dari kerupuk udang ya, atau mungkin atau mungkin kerupuk kemplang kan ada ya, dari Lampung atau dari Palembang kan ada ya kerupuk kemplang, jarang yang pakai itu. Tapi ini memakai kerupuk yang beredar di warteg-warteg ya, walaupun kadang-kadang di warung Padang atau mungkin restoran Padang ada kerupuk tersebut ya. Ya kalau memang kita makan tanpa kerupuk itu kurang ramai teman-teman ya, karena kalau kita makan kerupuk itu biasanya bunyi kriuk-kriuk ya. Tidak hanya makan ayam saja ternyata yang bunyi kriuk-kriuk ya, makan ayam kremes apa makan ayam ayam goreng yang kerenges. Ya makan kerupuk juga bisa kriuk-kriuk teman-teman ya, apalagi kerupuknya itu terbuat dari tepung yang agak keras. Oke deh teman-teman ya. Jadi lomba yang pertama adalah lomba makan kerupuk, lomba yang paling populer di Indonesia. Karena menurut Chandra ini ya rame juga ya, rame lah ketika lomba ini rame dan tidak sulit juga teman-teman ya. Hanya saja ini memang kalau dilihat dari etika ya teman-teman ya, gak ada salahnya lomba makannya itu duduk ya teman-teman, duduk agar nanti bukan sambil duduk kan ya, biar enak ya. Oke deh, ini berikutnya adalah lomba apa teman-teman ya, kira-kira kalau menurut kalian yang paling menarik ya teman-teman ya. Nah kalau menurut Chandra sih tadi yang pertama lomba makan kerupuk ya, lalu yang kedua adalah lomba kelereng. Wow, Chandra pernah ya di SD Negeri Pandian di Kota Arjo itu pernah mengikuti lomba kelereng. Jadi sendok digigit ya, kemudian ini ada kelereng di depannya ya. Kemudian kita jalan pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Nah itu yang jatuh biasanya diskualifikasi atau mungkin tidak menang lah ya. Nanti yang paling menang atau yang memenangkan pertandingan itu yang sampai ujung atau sampai finish teman-teman, itu juga yang paling cepat. Nah jadi intinya dari lomba ini yaitu kehati-hatian, kemudian kesabaran, ketangkasan juga agar nanti bisa menggigit sendoknya ya. Hanya saja gigit sendoknya jangan terlalu jangan terlalu keras. Takutnya giginya pada rompal teman-teman ya. Oke dong. Ya lomba kelereng itu biasanya ada di mana-mana teman, karena memang peserta dari lomba kelereng ini teman-teman ya, itu adalah anak-anak kecil ya, ada anak-anak kecil ya, kemudian anak SD ya, kelas 1 sampai 3 ya, itu biasanya masih diperbolehkan mengikuti lomba kelereng. Dan nggak tahu nih ini penemunya siapa atau idenya dari mana. Jangan-jangan ini ide dari
ini dari marketingnya pabrik kelereng. Sehingga kelereng itu selalu ada di Indonesia, ya nggak? Ya dong. Yang berikutnya adalah lomba balap karung. Bayangin aja teman-teman ya, lomba balap karung. Ini ya, jadi ada karung ya, karung goni ya. Ini yang dipakai karung goni biasanya. Kalau karung yang lain ya, karung yang tipis-tipis itu tidak dipakai ya, karena memang kalau dilihat dari videonya atau mungkin gambarnya atau fotonya kurang menarik. Kalau karung goni kayaknya menarik ya, makanya pasit ya. Udah gitu nggak sakit ya teman-teman ya. Itu agak empuk kan karung goningan. Ketika kita loncat-loncat itu kayaknya seru gitu teman-teman. Ini seru juga karena memang ini mengandalkan kecepatan, ketangkasan, dan juga tenaga ya. Dan tapi keseimbangan juga teman-teman ya. Karena kalau kita itu ikutan lomba balap karung kemudian kita nggak seimbang, nanti kita jatuh tersungkur, tapi itu jadi lucu. Lucunya di situ teman-teman. Aduh, jadi asik teman-teman. Pokoknya nih lomba balap karung kudu ada. Hanya saja memang pengadaan karungnya itu ya, yang kadang-kadang agak susah kalau orang-orang yang mungkin nggak tahu di mana beli karungnya teman-teman ya. Nah biasanya karung-karung ini biasanya ada yang jual juga teman-teman di toko bangunan, ada juga biasanya teman-teman ya. Atau mungkin toko-toko beras biasanya mereka menjual karung goni ini teman-teman. Atau ke pasar lah ya. Tanya orang-orang di pasar biasanya mereka tahu. Itu juga tidak mahal teman-teman karung goni ini. Apalagi karung goni ini juga bisa digunakan untuk kerajinan tangan yang lain. Begitu teman-teman. Kemudian juga ya teman-teman ya, ini karung goni ini teman-teman memang sejarahnya ya zaman dulu teman-teman, ketika di zaman Jepang dan kalau orang tua kita bercerita itu ternyata dulu itu kita memakai celana ya, zaman perang lah dulu itu kita memakai celana karung goni, dan katanya kalau karung goni itu biasanya suka dikerubutin oleh kayak semacam, bukan kecoa tapi semacam kutu gitu. Jadi ketika kita mencuci karung goni ya katanya ya, saya juga belum paham juga gimana ceritanya, hanya saja itu kutunya itu dipukul-pukul teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa membayangkan ya bagaimana susahnya pada waktu itu kita pakai celana tapi dalam keadaan gatel. Gitu teman-teman ya. Berikutnya adalah lomba bakiak teman-teman ya. Tahu kan bakiak? Bakiak adalah, kalau kita pernah lihat sebuah film ya, Kiamat Sudah Dekat, itu ada adegan bukan lomba bakiak. Ada adegan dimana bakiak ini dipakai di masjid-masjid ya, atau mungkin di musala-musala itu selalu ada bakiak biasanya. Ini untuk wudhu ya, karena ini aman dari pencurian. Jarang ada orang mencuri sendal bakiak kan teman-teman, karena memang ini sendalnya juga murah, atau mungkin memang sebenarnya bagus juga, tapi cuma gini teman-teman, ini sendal bakiak ini kalau misalnya kita pakai itu bunyi tak tak tak. Karena kayu gitu kan ya, gitu teman-teman. Dan ini lomba bakiak ini sering dipakai oleh iklan-iklan teman-teman. Di iklan-iklan dulu, iklan apa ya teman-teman ya, yang belum pakai bakiak gitu kan. Mungkin tadi nanti teman-teman cari ya di YouTube atau mungkin di Google ya, iklan yang memakai video atau gambar lomba bakiak ya, itu kayaknya seru juga teman-teman. Jadi ini yang dipelajari atau mungkin yang didapatkan dari lomba bakiak ini adalah pertama keseimbangan, kemudian kebersamaan, yang ketiga komunikasi. Iyalah komunikasi lah, kalau antara yang paling depan dengan yang paling belakang tidak ada komunikasi, otomatis tidak akan bisa berjalan dengan baik, tidak akan bisa berjalan dengan cepat, dan tidak akan bisa berjalan dengan sempurna teman-teman. Begitu ya kurang lebih teman-teman ya. Dan ini lomba bakiak ini juga terkenal di mana-mana karena memang populer di Indonesia lomba bakiak ini. Dan kemudian nggak ada salahnya kalau misalnya kalian menjadi panitia teman-teman, panitia lomba, kemudian mengikuti atau di bagian peralatan, atau Anda yang mengikuti panitia atau menjadi panitia, nggak ada salahnya usahakan itu yang kencang teman-teman. Karena setahu Chandra pada waktu itu, Chandra pernah menjadi ya mungkin menjadi panitia juga ya, lomba bakiak, hanya saja itu lepas teman-teman ya, pakunya itu lepas, jadi bakiaknya lepas. Jadi usahakan carilah bakiak yang rada mahal dikit ya. Tapi gitu, jadi intinya itulah teman-teman, nggak ada salahnya untuk
diperhatikan bener-bener ya, baketnya itu atau sendalnya itu jangan sampai lepas lah ya gitu dari kaki, karena berbahaya juga. Yang berikutnya adalah lomba tarik tambang. Ini dia teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman tebak-tebakan ya, lomba-lomba apa yang paling menarik? Nah, ini jawabannya adalah lomba tarik tambang. Karena di dalam tarik tambang itu ada kegiatan menarik. Menarik tambang teman-teman ya. Oke ya. Ya, teman-teman, ini memang ramai banget ya kalau udah lomba tarik tambang. Ini mengandalkan kekuatan ya, kerjasama juga, komunikasi juga, dan juga apa teman-teman ya, ini keseimbangan juga teman-teman. Jadi jangan sampai ketika kita tuh lomba tarik tambang itu ada yang jatuh satu. Biasanya kalau ada yang jatuh satu, lainnya ada yang nggak semangat, ada yang ikutan jatuh juga, akhirnya ketarik. Tapi ambil ketarik lawannya teman-teman ya, begitu. Jadi ini mengandalkan ketangkasan yang luar biasa nih lomba tarik tambang. Dan ini biasanya nih paling seru teman-teman. Hanya saja ini waktunya memang tidak lama, tidak banyak ya teman-teman. Lomba tarik tambang itu ya bentar ya, nggak sampai lama lah teman-teman, kecuali memang antar lawan, kedua lawannya itu atau mungkin yang pesertanya itu sama-sama kuatnya teman-teman, itu bisa lama ya. Oke, itu lomba tarik tambang sangat populer di Indonesia. Berikutnya teman-teman adalah lomba panjat pinang. Wow, keren ya. Lomba panjat pinang itu teman-teman memang bagus juga ya teman-teman, biasanya ramai. Dan Chandra pernah mendapatkan cerita dari teman-temannya Mas Chandra di Jatibulang. Itu ada orang yang ahli panjat pinang teman-teman ya. Bagaimanapun caranya atau mungkin bagaimanapun licinya, tapi dia selalu ahli, selalu bisa menaiki pohon pinang itu atau bisa memanjat pohon pinang itu sampai ujung ya, begitu teman-teman. Dan kalau dilihat ya teman-teman, ini ada beberapa pinang atau mungkin ada banyak pinang di gambar ini teman-teman. Itu biasanya oleh perusahaan-perusahaan yang mengadakan teman-teman ya, karena memang hadiahnya ada di atas ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu beratnya perjuangan bangsa Indonesia untuk apa ya, untuk menuju ke kemerdekaan Republik Indonesia. Ini tuh memang membutuhkan perjuangan ya. Bahkan kita rela diinjak-injak oleh teman ya, atau mungkin bagaimana ceritanya lah ya. Itu perjuangan yang sungguh luar biasa. Kalau lihat dari gambar ini memang kita harus apa ya, rela berkorban lah untuk bangsa Indonesia ini agar nanti kita bisa meraih kejayaannya. Nggak, kalau kita nggak mau berkorban ya otomatis kan nggak ada yang sampai atas ya kan, nggak ada yang mau diinjek gitu kan, otomatis nggak ada yang sampai atas. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan bisa sendiri ke atas ya teman-teman, tanpa menginjak ya. Bisa naik ke atas tanpa menginjak temannya, itu lebih bagus lagi teman-teman ya. Iya dong. Baik, berikutnya adalah lomba gebuk bantal. Wow, lomba gebuk bantal ini adalah salah satu lomba yang bisa dikatakan lucu. Ini kalau kalian itu apa ya, mengikuti lomba ini atau nonton lomba ini teman-teman, insya Allah Anda akan tertawa terbahak-bahak ya. Seperti apa ya, sebenarnya kita itu menertawakan teman kita yang sedang kesusahan itu nggak boleh teman-teman, hanya saja karena ini sedang lomba untuk hiburan juga, nggak ada salahnya itu kita apa ya teman-teman ya, ya itulah, nggak ada salahnya kita itu langsung tertawa kadang-kadang ya ketika melihat kelucuan dari anak-anak atau mungkin ibu-ibu atau orang dewasa lah ya yang sedang mengikuti lomba gebuk bantal ini teman-teman, begitu. Baik teman-teman, itu saja untuk hari ini. Sampai ketemu di waktu dan kelima tidak berbeda. Satu lagi adalah lomba menangkap belut ya, tapi ini tidak hanya belut teman-teman yang ditangkap biasanya di Indonesia. Kalau misalnya di daerah Anda ada ayam ya, atau mungkin ada bebek ya, bisa digunakan juga lomba menangkap bebek, lomba menangkap yang lainnya teman-teman, begitu ya. Baik, itu saja untuk hari ini. Sampai ketemu di waktu dan kelima tidak berbeda, masih di siaran Chandra Kirana. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.